Baginda Muhammad SAW bersabda, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain disebutkan idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalahu illa min salas, seluruh amal-amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah Bapak Ibu adalah harta kita yang kita infakkan di jalan Allah. Wa ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu ada ilmu yang dipelajari, yang diamalkan dan didakwahkan. Kemudian yang ketiga, waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Kalau ada orang tua memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan Quran untuk tahfidzul Quran, menghafal Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3-tiganya dapat semua. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, ketika dia bayar SPP, bayar daftar ulang, ini sedekah jariah nilainya, Pak. Dan ini merupakan sedekah terbaik. Dan ini lebih utama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian duitnya dibawa belanja shopping sama istri bapak sekalian, pergi ke Transmart atau ke PB Swalayan kan gitu ya, beli baju yang bagus-bagus kan gitu ya misalnya. Atau beli makanan habis dibuang. Ya ini kalau kemudian kita membiayai anak-anak kita ya ke lembaga-lembaga pendidikan Quran, maka ini akan menjadi sedekah jariah. Ya belanja-belanja itu tadi ya dimanapun kalau kemudian diniatkan untuk ibadah keperluan yang wajib juga bagus kan gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, au ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini anak-anak yang kemudian belajar di pondok, kalau dia belajar ilmu, baca Quran Bapak Ibu, itu pahalanya ngalir kepada orang tuanya. Apalagi lembaga pendidikan Quran, Pak. Ya di tempat kita itu ya pendidikan Qurannya kalau sudah selesai 5 juz, maka nanti ujian 5 juz sekali duduk. Dapat 10 juz, itu 10 juz sekali duduk. Dapat 15, nanti 15 juz sekali duduk. Dapat 20 juz sekali duduk. Dapat 25 juz sekali duduk. Nanti hafal 30, maka menyetorkan hafalannya 30 juz sekali duduk. Anak-anak kalau ujian 20 juz, 30 juz sekali duduk, Pak, itu mereka bangun jam 2 malam. Jam 2 malam dia bangun, duduk, disimak sama ustadzahnya, 30 juz sekali duduk, 20 juz sekali duduk, selesai biasanya jam 10 malam, Pak. Ya. Ini orang tuanya di rumah berangkat kerja, pulang tidur, akan tetapi anaknya kemudian jam 2 malam membaca Quran, menghafal Quran, maka seluruh pahala anaknya ini ditransfer sama orang tuanya, Pak. Ya. Ini luar biasa sekali. Maka ilmu yuntafa'u bihinya dapat. Ya. Kemudian yang kedua, waladin soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Anak-anak yang belajar di pesantren, dia paham ilmu agama, dia akan mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu ini, Pak, dengan kehidupan dunia ini. Banyak orang tua yang Masya Allah menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, berbangga, anak saya yang pertama jadi ini, yang kedua jadi itu, yang ketiga jadi itu, dan lain sebagainya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, mengurus jenazah orang tuanya saja bingung. Wah, ini bagaimana? Akhirnya Pak Ustadznya ya siang-siang diketok-ketok itu, mau tidur kan gitu ya. Ya. Kita ini Pak ya di kampung itu ya, kalau Pak kaumnya nggak ada, wah itu warga itu larinya, siapa yang dicari? Pak Ustadz kan gitu ya. Tidur siang diketok-ketok, Pak Ustadz kan gitu. Kenapa? Bapak saya meninggal Pak Ustadz kan gitu. Lah terus bagaimana? Pak kaumnya lagi keluar kota. Lah terus bagaimana? Minta tolong ini Pak Ustadz ini. Bagaimana ini? Ya memandikannya tolonglah diurus Pak Ustadz kan gitu. Ya pergi kita ya. Kita panggil juga, kita bimbing saja ini. Ya bapaknya diangkut kan gitu ya. Ya mandikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita sholatkan. Monggo Pak sholatkan. Waduh, saya nggak tahu ini Pak Ustadz. Lah kalau sholat ini seperti apa? Loh, kayaknya setiap hari ikut sholat jenazah. Iya Pak Ustadz, tapi jadi makmum saja. Karena sholat jenazah itu sir Pak Ustadz, tidak jahar. Jadi kita tidak tahu yang dibaca itu apa. Lah terus apa? Imam takbir, kita ikut takbir kan gitu. Alhamdulillah, untung saja imamnya nggak sujud, kemudian Anda ikut sujud. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya apa gunanya ketika kita memiliki anak sampai kemudian ke luar negeri dan lain sebagainya, tapi ketika ya orang tuanya meninggal dunia tidak bisa dia mengurus jenazahnya, apalagi mendoakan orang tuanya, sholat saja tidak, ya. Maka jangan sampai kemudian kita tertipu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hidup hanya sekali, Bapak Ibu. Ketika kita bekerja mendidik anak kita, bagaimana kemudian apa? Ya, uang yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita ini bukan hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi juga bermanfaat di akhirat. Kemudian manfaat yang ketiga, bagi orang tua yang memiliki anak yang hafal Quran akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Saya sebutkan hadisnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ya, akan tetapi sebagai bab fadilah amal itu tidak mengapa. Karena memang kemudian apa? Ya ada hadis-hadis lain bahwasanya kesolehan anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qara al-Quran, membaca Al-Quran, wa hafidhahu, kemudian menghafal Al-Quran itu, adkhalahallahul jannah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Jadi kata Rasul apa? Barang siapa membaca Quran dan menghafal Quran, janji Allah, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi, dan orang tersebut mampu memberikan 10 syafaat kepada anggota keluarganya, kulluhum qad istaujabun nara, semua anggota keluarganya tersebut ya sudah masuk neraka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa? Penghafal Quran itu, Bapak Ibu, dijanjikan Allah dengan surganya, kemudian apa? Bisa memberikan 10 syafaat kepada anggota keluarganya. Dicari, ini bapaknya kok nggak masuk surga, ini kemana? Nyangkut di dalam neraka, kan gitu ya. Berdoa, ya Allah, nih atuk nih bapak, kan gitu ya, sudah diangkat bapaknya. Ibunya tidak ada, mana? Oh, di surga terendah, angkat ya Allah. Kakeknya tidak ada, ini kan gitu ya, mana ini kakeknya ini? Wah, ternyata nyangkut itu di neraka, kan gitu ya. Maka kemudian apa? 3 ya, memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya, Bapak Ibu. Oleh karena itu seharusnya menjadi cita-cita seorang muslim, minimal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu keluarga kita itu ada 1 yang hafal Quran. Untuk apa? Supaya bisa memberikan syafaat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika besok ditimbang amalan kita ternyata keburukan kita lebih banyak, maka ada 1 cara untuk menyelamatkan kita dari api neraka, yaitu syafaat. Dan orang yang punya hafal Quran, maka orang tersebut mampu memberikan syafaat kepada anggota keluarganya.